Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait bioteknologi pembuatan tempe dengan media pembelajaran video presentasi untuk melengkapi tugas mata kuliah media pembelajaran biologi. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Safira Islam Azara dengan NIM 22304244004 dari Departemen Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Bioteknologi sendiri merupakan materi kelas 12 semester genap, yang mana materi pokok yaitu bioteknologi dengan submateri yaitu pembuatan tempe. Apa sih bioteknologi? Bioteknologi sendiri berasal dari kata bios yang artinya hidup, tekos yang artinya alat, logos yang artinya ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu untuk mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, maupun produk dari makhluk hidup seperti protein bioaktif, enzim, vitamin, asma basa organik, alkohol, dan lain-lain. Dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Bioteknologi sendiri melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, kimia, molekuler, genetika, imunologi, dan mikrobiologi. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, seperti pembuatan bir, roti, tempe, keju, yang menggunakan prinsip fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi seperti teknik rekayasa, cloning, dan bioreaktor. Kemudian, karena kita ingin membuat tempe, maka yang digunakan yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional sendiri adalah pemanfaatan makhluk hidup baik mikroorganisme maupun makroorganisme dengan menggunakan prinsip sederhana untuk menghasilkan produk berjumlah terbatas seperti keju, tempe, kecap, dan masih banyak lagi. Bioteknologi konvensional ini juga adalah cabang bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Contohnya seperti makanan dan minuman, seperti bir, roti, kecap, keju, tempe, dan masih banyak lagi. Bioteknologi konvensional ini terus berkembang dan menjadi semakin modern dengan seiring kemajuan teknologi. Di Indonesia sendiri, bioteknologi konvensional telah diterapkan di berbagai sektor penting seperti peternakan, pertanian, farmasi, kedokteran, dan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu adalah tempe. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang digunakan seperti jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang Rhizopus ini berperan memecah senyawa kompleks yang ada bahan baku sehingga lebih mudah untuk dicerna. Sedangkan tempe sendiri adalah makanan yang populer di Indonesia dan memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, kemudian adapun proses terjadinya tempe, yaitu fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Terjadi fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat dari pemecahan kandungan-kandungan bahan pangan tersebut. Tempe itu berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekat biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma yang khas. Berbeda dengan tahu, tempe terasa agak sedikit masam. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kuas tempe. Alatnya seperti kompor, panci, tampah, saringan, sendok, dandang.
mangkok atau baskom, korek, jarum, dan serbet. Adapun bahan-bahan yang digunakan seperti kedelai, ragi tempe, air, pembungkus tempe yaitu bisa plastik maupun daun pisang, tusuk gigi atau pendidik. Kemudian setelah ini kita lihat yuk bagaimana proses pembuatan tempe. Disimak baik-baik ya. Kacang kedelai setengah kilo, ragi tempe, plastik, tusuk gigi dan stapler. Masukkan kacang kedelai ke dalam panci. Setelah itu, cuci kacang kedelai sampai bersih. Rendam kacang kedelai selama 2 jam. Lalu, rebus kacang kedelai yang sudah direndam sampai mendidih. Rebus sampai muncul busa. Jika sudah mendidih, ambil busa-busanya. Rendam semalaman dan ditutup. Kemudian, cuci kacang kedelai yang sudah direndam semalaman. Bersihkan kacang kedelai dari kulit-kulitnya. Cuci kacang kedelai yang sudah dikupas sampai bersih. Rebus kacang kedelai yang sudah dicuci sampai mendidih. Saring air sampai habis. Masukkan kacang kedelai ke dalam teflon. Sangrai kacang kedelai. Usahakan jangan sampai gosong ya. Tuangkan kacang kedelai yang sudah disangrai ke atas nampan. Lalu taburkan ragi tempe ke atas kacang kedelai secara merata. Aduk ragi tempe hingga merata. Bolong-bolongi plastik untuk sirkulasi udara kacang kedelainya. Masukkan kacang kedelai yang sudah dicampur dengan ragi ke dalam plastik yang sudah dibolong-bolongi. Strapless plastik yang sudah terisi kacang kedelai. Berikan sedikit space. Kacang kedelai diletakkan di tempat yang hangat. Ini hari pertama setelah didiamkan semalaman. Hampir jadi ya tempenya. Dan hari kedua sudah jadi, sudah bisa dimasak. Thank you for watching this video. Don't forget to like. Wah, kita bisa dapat melihat ya, ternyata mudah sekali dalam membuat tempe. Makanya pembuatan tempe ini bisa dilakukan di rumah-rumah masing-masing ya. Kemudian ada pun pula ciri-ciri keberhasilan dan ada pula pemicu kegagalan pada tempe. Karena tidak semua tempe itu langsung jadi, langsung berhasil. Ada pula yang menyebabkan kegagalan. Nah, kemudian nih aku beritahu nih ciri keberhasilan tempe. 1. Tumbuhnya jamur itu secara merata. Yang kedua, tempenya itu tidak menghitam. Yang ketiga, harum atau baunya itu khas tempe. Yang keempat, rasanya enak. Yang kelima, semua kacang kedelainya ditumbuhi jamur. Yang keenam, teksturnya kompak, padat, dan lunak. Yang ketujuh adalah tempe tidak hancur. Adapun pemicu kegagalan nih teman-teman pada pembuatan tempe, yaitu proses pembuatannya salah. Yang kedua, tidak steril. Yang ketiga, tidak sabaran. Yang keempat, tempenya itu menghitam. Yang kelima, tumbuhnya jamur hanya di salah satu tempat saja. Yang keenam,
rasa dan baunya itu kecut. Kemudian yang ketujuh, ada kacang kedelai yang tidak ditimbul jamur. Dan yang terakhir adalah tempinya itu tetap basah nih teman-teman. Nah, kemudian ada manfaat tempe nih teman-teman. Yang satu, yaitu menjaga kesehatan jantung. Karena tempe ini mengandung antioksidan dan antiinflamasi yang mampu melindungi pembuluh darah dari kerusakan inflamasi dan oksidatif sehingga jantung menjadi lebih sehat. Yang kedua yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tempe ini mengandung berbagai jenis bakteri baik dan antioksidan isoflavon yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu membantu pembentukan otot. Tempe ini mengandung protein yang tinggi sehingga membantu membentukkan otot ya teman-teman. Yang keempat adalah mencegah osteoporosis. Tempe ini mengandung kalsium dan vitamin K yang cukup tinggi sehingga dapat membantu mencegah osteoporosis. Yang kelima yaitu mencegah anemia. Tempe ini mengandung zat besi yang cukup tinggi sehingga dapat membantu mencegah anemia. Kemudian yang keenam yaitu menurunkan kadar kolesterol. Tempe ini mengandung zat pangan yang tinggi asam lemak tidak jenuh esensial yang dapat mengurangi tingkat peradangan terkait respon pernapasan dan memperkuat sel-sel kekebalan di paru-paru. Dan yang ketujuh yaitu mengurangi resiko Parkinson. Tempe ini mengandung vitamin B6 yang dapat membantu mengurangi resiko Parkinson. Nah, dari sini kita tahu ya teman-teman bahwa manfaat tempe itu sebenarnya banyak sekali. Jadi jangan lupa untuk makan tempe ya. Nah, ada pula nih manfaat bagi siswa terkait bioteknologi pembuatan tempe, yaitu satu, dapat memahami konsep bioteknologi. Pembuatan tempe ini melibatkan proses bioteknologi konvensional sehingga siswa itu dapat memahami konsep bioteknologi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dapat memahami konsep fermentasi. Pembuatan tempe melibatkan prinsip fermentasi sehingga siswa dapat memahami prinsip fermentasi dan aplikasinya dalam pembuatan makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan praktikum. Pembuatan tempe melibatkan keterampilan praktikum seperti sterilisasi, pengamatan mikroorganisme, pengendalian kualitas, sehingga siswa itu dapat meningkatkan keterampilan praktikum mereka. Yang keempat yaitu adalah mengetahui manfaat tempe. Tempe ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh ya, seperti menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, membentukkan otot, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui aplikasi bioteknologi dalam pembuatan tempe. Pembuatan tempe itu melibatkan aplikasi bioteknologi konvensional dalam pembuatan makanan, sehingga siswa itu dapat mengetahui aplikasi bioteknologi dalam pembuatan makanan. Nah, dengan pembelajaran bioteknologi dari pembuatan tempe ini, siswa dapat memahami konsep bioteknologi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan keterampilan praktikum dan mengetahui manfaat tempe serta aplikasi bioteknologi dalam pembuatan makanan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi